Kalau di Piala Dunia Sepak Bola, itu para pemain itu bertanding ngebawa bendera negara masing-masing untuk mendapatkan gelar juara dunia. Nah, kalau di MotoGP itu agak berbeda sedikit. Karena kalau di MotoGP ada pembalap yang ngebawa bendera negara masing-masing, tapi juga ada pabrikan motor yang beradu gengsi. Di video kali ini gua bakal ngebahas semua pabrikan yang pernah mengikuti ajang MotoGP dari awal diselenggarakan sampai saat ini. Jadi tonton video ini sampai habis. Welcome to RC Video MotoGP Edition. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang sejarah MotoGP yang terbentuk pada tahun 1949. Nah, di ajang perdana pergelaran MotoGP tersebut ada beberapa pabrikan motor yang ikut serta. Antara lain ada AJS, Gilera, Norton, Moto Guzzi, Triumph, Velocity, dan MV Agusta. Yang akhirnya balapan pertama tersebut dimenangkan oleh Leslie Graham dengan motor AJS-nya. Nah, AJS sendiri didirikan oleh Joe Stevens di Wolverhampton, Inggris. Saat menjuarai kelas 500cc tersebut, Leslie Graham menggunakan motor AJS Porcupine bermesin horizontal dengan kode E90S. Di tahun 1949 sampai 1965 itu mulai banyak pabrikan dari Eropa yang ikut kejuaraan GP ini. Kayak BMW, BSA, terus ada satu pabrikan yang namanya tuh nggak asing di telinga kita, yaitu Jawa Motorcycle. Tapi Jawa Motorcycle ini bukan pabrikan motor asal Indonesia ya. Dia tuh pabrikan motor dari Ceko. Nah, lanjut ke tahun 1966, di mana pabrikan Jepang pada akhirnya pertama kalinya masuk ke ajang GP ini, yaitu Honda, yang waktu itu dia balap bersama rider terhebatnya itu Mike Hailwood, yang di tahun 1966 di kejuaraan GP 500 itu dia bisa ada di posisi 2. Tapi walaupun dia berhasil ngedapetin posisi yang lumayan baik kan ya, posisi 2, tapi Honda itu cuman bertahan sampai tahun 1968 aja di ajang GP. Pada tahun 1969, Honda kembali lagi ke ajang MotoGP, yang kemudian disusul oleh beberapa kompetitor asal Jepang lainnya, seperti Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki pada tahun 1970. Selang 1 tahun kemudian, yaitu di tahun 1971, pabrikan asal Jepang yaitu Suzuki dan Kawasaki berhasil berada di 10 besar papan atas kejuaraan MotoGP. Lalu di tahun 1973, 5 pembalap asal pabrikan Yamaha berhasil mendominasi 10 besar klasemen MotoGP saat itu. Dan di tahun itu juga ada sebuah pabrikan yang sekarang kita tahu memproduksi motor besar asal Amerika, yaitu Harley Davidson, yang untuk pertama kalinya mengikuti ajang MotoGP. Tahun 1975 itu jadi tahun yang bersejarah bagi pabrikan asal Jepang, yaitu Yamaha. Karena di tahun tersebut mereka berhasil jadi juara dunia GP dengan pembalap terhebatnya waktu itu adalah Giacomo Agostini. Iya benar, ini Giacomo Agostini yang kemudian pindah ke MV Agusta. Jadi terus kita lanjut ke tahun 1977, di mana itu tuh jadi tahun yang mengagetkan banyak orang. Kenapa? Karena pada tahun tersebut itu banyak pabrikan asal Eropa itu cabut gitu. Jadi nggak ikut lagi dari ajang balap motor termegah saat itu. Jadi menurut kalian kenapa coba pabrikan Eropa itu pada cabut? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah.
Valentino Rossi. Siapa sih yang nggak kenal dengan nama tersebut? Pembalap ini kan dari Italia dan dia udah sebelum dia pensiun, dia udah 9 kali juara dunia MotoGP. Tapi kali ini gua nggak akan bahas tentang Rossi. Kali ini gua akan bahas soal Graziano Rossi yang tak lain dan tak bukan adalah bapak dari Valentino Rossi itu tersendiri. Nah, di tahun 1979 Graziano pernah ikut ajang balap MotoGP menggunakan motor dari pabrikan Italia, yaitu Morbidelli. Cuman hanya bertahan hanya 1 musim aja. Ya. Lalu di tahun 82 sampai 2007, nah ini mulai banyak nih pabrikan motor asal Eropa yang masuk ke ajang MotoGP. Seperti San Verno, Cagiva, Chevalier, dan lain-lain. Terus di tahun 2007 akhirnya pabrikan asal Eropa yaitu Ducati akhirnya berhasil menjuarai kejuaraan MotoGP dengan pembalap waktu itu Casey Stoner. Siapa yang gak kenal sama Casey Stoner? Ya, cuman tetap aja pabrikan motor asal Jepang tuh sampai sekarang masih mendominasi jajaran papan atas kejuaraan MotoGP. Jadi kalau menurut kalian, kenapa sih pabrikan-pabrikan Jepang ini bisa menyaingi pabrikan asal Eropa? Coba kalian tulis terawangan kalian di kolom komentar di bawah. Kalian semua pasti bertanya-tanya, jadi pabrikan motor mana sih yang paling banyak ngedapetin gelar juara dunia di ajang GP dari dulu sampai sekarang? Nah, jawabannya itu jelas, yaitu Honda dengan total 21 kali gelar juara dunia. Gila ya Honda ya. Nah, tapi selain Honda, sebenarnya ada satu pabrikan lagi yang gak kalah keren, yaitu pabrikan asal Eropa yang juga punya sejarah luar biasa menurut gua ya. Jadi waktu itu MV Agusta itu pernah menjadi juara dunia terbanyak secara berturut-turut. Jadi dia juara dunia dari tahun 1958 sampai 1974. Itu 17 tahun. Ya, jadi selama 17 tahun, 17 kali berturut-turut jadi juara dunia. Gokil, keren banget, asli. Oke, jadi itu aja info-info tentang pabrikan-pabrikan yang pernah mengikuti gelaran GP. Tapi siapa tahu dari kalian masih ada informasi-informasi lain yang bisa kalian tambahin tentang seputar pabrikan-pabrikan yang ikut GP dari dulu sampai sekarang. Kalian boleh tulis semua di kolom komentar ya. Jadi kita tunggu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video ini. Ketemu lagi di RC video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety.